Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah refleksi yang saya buat tentang empati dan perencanaan pembelajaran pada Diklat Semangat Guru 2 yang saya ikuti. Saya Belvi Yuliana dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas Diklat Semangat Guru 2 yang saya ikuti. Sebagai refleksi, pemahaman materi, empati, dan perencanaan pembelajaran. Kemudian dapat memberikan tips bagaimana kita sebagai guru dapat melatih empati untuk merencanakan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Hal baru yang dipelajari dalam modul ini adalah pertama, memahami apa itu empati, yang kedua, manfaat empati, yang ketiga, bagaimana mengasah empati, dan yang keempat, bagaimana menerapkan empati dalam kegiatan pembelajaran. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau pikiran dan keinginan orang lain, tetapi pada saat yang sama tetap terpisah menjadi diri sendiri, sehingga kita sebagai individu mampu memahami lawan bicara dan tetap dapat memberikan saran atau masukan. Ada 4 manfaat dari empati. Yang pertama adalah menjaga perasaan. Jadi dengan empati kita dapat menjaga perasaan, pikiran, atau pemikiran orang lain. Yang kedua, dapat menerima orang lain. Jadi sebagai individu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan empati kita dapat belajar menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, sudut pandang yang berbeda. Dengan empati kita bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain, sehingga kita bisa memposisikan diri kita jika menjadi orang lain. Yang keempat, mengantisipasi situasi. Dengan empati, sebagai individu, kita mampu mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap kita yang sesuai. Bagaimana cara kita mengasah empati? Jadi ada beberapa tahapan bagi kita untuk bisa mengasah empati. Yang pertama itu adalah kontak mata. Jadi pada saat kita berbicara dengan lawan kita, kita harus menatap mata lawan bicara kita, tentunya dengan cara yang benar. Lalu yang kedua, memberikan respon yang sesuai. Jadi pada saat lawan bicara kita berbicara, kita harus menggunakan ekspresi yang sesuai. Misalnya, pada saat lawan bicara menceritakan hal yang sedih, tentunya ekspresi yang kita berikan bukan tertawa. Yang ketiga, menghindari gangguan. Untuk memberikan rasa nyaman, lawan bicara membicarakan apa yang ingin dia bicarakan, kita sebaiknya memilih tempat atau kesempatan yang tepat untuk berbicara. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan. Tanyakan langsung bagian pembicaraan yang kurang jelas pada lawan bicara kita. Lalu selanjutnya adalah parafrase dan tidak memotong pembicaraan. Parafrase di sini adalah mengulang kembali perkataan lawan bicara, tetapi dengan tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Dan yang terakhir adalah transisi peran. Di transisi peran ini kita dapat menyampaikan perasaan kita jika kita berada di posisi dan kondisi lawan bicara kita. Hal terakhir yang saya pelajari pada modul ini adalah menerapkan empati dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan peran kemitraan antara guru dan siswa. Sebagai guru, kita harus melihat kebutuhan siswa, serta mampu menggali segala kompetensi yang ada pada diri siswa, baik itu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada siswa. Sehingga kebutuhan siswa tadi bisa kita penuhi dengan peran kemitraan dengan siswa. Manfaat yang saya peroleh dari lembar aksi 1
yang ada di modul ini adalah yang pertama, saya bisa mempraktikkan kegiatan memahami empati dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya mampu memahami perasaan, pikiran orang lain, terutama siswa, dalam memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Sekarang saya akan memberikan tips untuk melatih empati dalam kegiatan merencanakan materi pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah memahami keresahan siswa. Jadi kita Bapak Ibu ya sebagai guru harus peka dengan murid. Pekanya tersebut dengan mengamati perilaku siswa pada saat belajar. Yang kedua, memperkuat relasi antara guru dan murid. Guru perlu mendengarkan secara aktif dalam kegiatan murid menyelesaikan tantangan atau tugas yang kita berikan, sehingga guru memahami di mana letak kesulitan atau kebutuhan siswa, karena siswa sejatinya memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga guru dapat mengakomodir kebutuhannya. Yang ketiga adalah bisa menerima orang lain, baik itu siswa ataupun orang lain. Jadi kita sebagai individu harus mampu melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga kita mampu memahami apa yang orang lain butuhkan. Demikianlah refleksi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.